Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bab terakhir pada mata kuliah strategi pembelajaran. Ini membahas mengenai evaluasi pembelajaran bahasa. Nah, memang evaluasi itu dalam mata kuliah ini saya letakkan di akhir karena memang erat kaitannya ya, kita mau evaluasi itu di akhir, entah di akhir pembelajaran, atau di akhir pertemuan, itu penting. Tapi bukan berarti hanya dilakukan di akhir, semester ya, bukan seperti itu. Nah, evaluasi pembelajaran bahasa di sini erat kaitannya dengan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hasil pengajaran atau dari sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Nah, ya memang ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks dunia pendidikan ya. Ada setidaknya 2 kegiatan untuk mengukur dan menilai. Ini ada di buku masing-masing, dilihat di halaman 179. Evaluasi yang pertama itu merupakan kegiatan yang bersifat kuantitatif dan yang kedua itu bersifat kualitatif. Nah, kalau kita tahu ya, kuantitatif itu erat kaitannya dengan skor atau nilai. Nah, sedangkan kualitatif itu erat kaitannya dengan bagaimana kita menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi dalam suatu masa atau dalam suatu waktu gitulah. Nah, ini hanya ada 4 slide. Kita ke slide berikutnya. Dalam memperoleh nilai dari hasil pengajaran itu bisa kita melakukannya dengan memberikan tes. Nah, tes itu merupakan suatu alat. Nah, ini dia akhirnya kita bertemu bagaimana cara mendapatkan nilai itu sendiri, entah itu nilainya secara kuantitatif atau kualitatif seperti itu ya. Tes di sini menurut Ari Kunto adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara tepat dan cepat. Nah, kalau tadi di bab sebelumnya kan saya menjelaskan bagaimana kita mengevaluasi atau menganalisis sistem pembelajaran yang kita lakukan. Nah, bisa saja dengan kita melakukan tes ini, yang tentunya memang harus sistematis ya dan objektif, tidak subjektif, tapi melihat kepada objeknya, sehingga keterangan atau data yang diperoleh itu memang sesuai dengan yang diinginkan, dan caranya memang harus tepat. Misalnya, saya pada kelas speaking gitu ya, menggunakan Zoom. Nah, ketika saya ingin mengukur, mengevaluasi diri saya sendiri, saya ingin tahu nih sejauh mana sih Zoom itu bermanfaat atau efektif dalam pembelajaran basic speaking. Maka saya pribadi akan menggunakan tidak tes, tapi semacam interview yang dimana pertanyaannya adalah open ended. Nah, open ended dalam artian di sini adalah pertanyaannya sudah diatur, tapi jawabannya itu bisa nanti berbeda satu sama lain dan masih saya bisa kejar seperti itu. Nah, dalam konteks itu mungkin saya akan saya tanyakan dan yang pertama kali saya akan lihat adalah begini. Selama ini interaksi yang ada dalam Zoom ini seperti apa? Nah, kemudian efeknya terhadap speaking mereka itu seperti apa? Ketika kita compare dengan perkuliahan tatap muka langsung. Nah, ini memang harus menjadi evaluasi bersama karena kita harus benar-benar tahu diri, benar-benar posisi kita itu atau apa yang sudah kita lakukan selama ini bermanfaat atau tidak. Nah, seperti itu kiranya. Sedangkan tujuan tes itu sendiri untuk menunjukkan kesiapan program pembelajaran, untuk mengklasifikasi atau menempatkan peserta didik pada kelas bahasa, untuk mendiagnosis kekurangan dan kelebihan yang ada pada peserta didik, untuk mengukur prestasi peserta didik, untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Nah, ini bergantung ya pada tujuan tes yang Anda lakukan. Kalau tadi kaitannya saya mengatakan tes itu saya lakukan untuk mengevaluasi pembelajaran, berarti ya tesnya harus disesuaikan juga dong. Tesnya ya bentuknya pertanyaan, di mana pertanyaannya itu tidak membuat mahasiswa punya pressure yang luar biasa. Gitu.
gitu. Beda lagi ketika untuk tes itu mendiagnosis kekurangan dan kelebihan, mungkin tes yang akan saya berikan itu adalah, eee, saya akan misalnya memberikan movie gitu ya. Pernah kan saya memberikan movie di situ, kemudian ada cari nih, temanya, kemudian, tokohnya, moralnya apa. Nah, dari situ kan saya bisa akhirnya melihat, anak ini sejauh mana dia paham dengan, movie yang saya berikan. Nah, seperti itu kiranya. Dan ada beberapa jenis tes ya. Miss, kalau yang Ibu jelaskan tadi itu tes apa? Tes kaitannya dengan evaluasi pembelajaran dalam artian saya ingin mengetahui sejauh mana sih Zoom itu efektif dalam pembelajaran mata kuliah basic speaking. Nah, kalau ini adalah kategori tes yang memang tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan. Yang pertama ada tes profisiensi, digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa tanpa memperhatikan pengetahuan yang telah diperoleh dari suatu pelatihan atau apapun. Kalau kalian pernah mendengar TOEFL, Test of English as a Foreign Language, itu adalah tes ini yang dimaksud. Tes ini memang blind test dalam artian adalah tidak tanpa memperhatikan pengetahuan yang telah diperoleh yang akan ikut tes gitu. Karena tes TOEFL ini ada 3 bagian dari tes TOEFL itu sendiri ya, yaitu pertama listening, yang kedua grammar, yang ketiga itu reading. Dari tes ini hasilnya nanti akan ketahuan seperti apa kemampuan bahasa Inggrisnya secara utuh, seperti itu. Tapi penyelenggara tidak akan peduli dengan Anda punya kemampuan bahasa Inggris itu seperti apa. Placement test itu tes penempatan. Kalau dulu kita masuk ke sebuah sekolah, kemudian kita dites terlebih dahulu nih. Tesnya soalnya sih sama, tapi jawabannya kan yang berbeda. Akhirnya kita akan jatuh di kelas A, kelas B, kelas C, kelas E, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada pembedaan antara kelas A, B, C, D, E di situ, hanya placement saja. Misalnya, sekarang Anda di kelas A dan kelas B. Memang kan dibedakan hanya dari NIM saja ya. Ini saya berbicara dari lain hal. Placement test itu hanya menempatkan saja tanpa berarti membedakan antara A, B, C, dan D. Kenapa bukan dibedakan ya? Kenapa akhirnya masuk ke kelas A, B, C, dan D? Mungkin atau ini bisa dipastikan bahwa kelas A memang dipenuhi oleh murid-murid yang bisa menjawab kategorinya seperti ini. Ada parameter sendiri terhadap kelas A, B, C, dan D. Dan di sini akan memudahkan nantinya pengajar untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan treatment, untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, itu akan sesuai sasaran. Jadi ini fungsinya bagus placement test ini. Makanya ini akan meminimalisir adanya perbedaan tingkat kognitif yang luar biasa, bedanya tingkatnya tinggi rendah sekali. Nah, placement test di sini tidak boleh dilihat sebagai tes yang akhirnya akan membedakan si pintar dan si bodoh, tidak. Yang baik dan tidak baik, tidak. Ini hanya tes penempatan saja, di mana orang yang seperti ini tempatnya di sini, gitu. Tidak ada labeling atau apapun di situ, tidak ada judging. Jadi mohon sekali lagi harus benar-benar tahu bahwa placement test itu hanya tes penempatan saja. Agar nantinya apa yang dipakai di kelas itu sesuai dengan peserta didiknya, kemudian ya enak saja akhirnya menyesuaikan dengan materinya, menyesuaikan dengan caranya, dengan strateginya, itu akan enak, tidak menyusahkan pengajar seperti itu. Nah, diagnosis tes untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik. Ini kalau Anda pergi ke dokter, kemudian Anda itu ngeluh kepada dokter. Kadang tidak mengeluh ya, cuma bilang, "Dok, saya ingin periksa saja." Nah, kadang ada seperti itu. Akhirnya dokter memeriksa, kemudian Anda didiagnosis, "Oh, Bapak ini punya penyakit diabetes. Berarti Bapak harus menyembuhkannya dengan cara ini, bla bla." Sama seperti itu. Tes diagnostik tes itu adalah tes kebahasaan di mana
Tujuannya adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didiknya. Saya tidak berbicara bentuk tesnya seperti apa ya. Tapi kalau boleh saya sampaikan, misalnya saya di kelas A misalnya, yuk gambarkan mengenai kucing Anda di rumah. Itu kan harus menggunakan present tense gitu ya. Kemudian dalam present tense itu kan banyak sekali penggunaan s, penggunaan es, penggunaan kata kerja verb 1 dan lain sebagainya, to be-nya juga harus bagaimana. Nah, ketika saya fokus pada beberapa hal, oh, anak ini berarti dia missing grammar, missing verb S-nya parah. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke tes diagnosis, yang artinya adalah tahu bahwa kekurangannya ada di situ nih. Dan yang terakhir adalah achievement test, itu mengetahui seberapa jauh suatu program berhasil diserap oleh peserta didik atau tidak. Nah, ini tes-tes ya bisa dikatakan seperti tes di akhir ya, tes-tes pencapaian saja gitu loh. Jadi ini akan melihat sejauh mana sih materi itu berhasil diserap oleh mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bab terakhir ini. Untuk pertemuan berikut-berikutnya, kita sistem perkuliahannya adalah dengan mencari teori-teori strategi pembelajaran yang cocok dengan skill bahasa Inggris. Ditunggu saja untuk hal-hal apa yang harus disiapkan. Yang jelas Anda harus mengerjakan semua kuis, semua soal yang diberikan di LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.